Selamat datang dalam pembahasan kita kali ini tentang arsitektur dinasti Fatimiyah. Dinasti yang memancarkan kejayaannya dari Mesir hingga Afrika Utara ini tidak hanya meninggalkan jejak kekuasaan politik, tetapi juga warisan arsitektural yang memukau. Melalui struktur megah mereka, kita dapat melihat bagaimana kekuasaan, agama, dan kebudayaan berpadu harmonis dalam bentuk-bentuk indah yang hingga kini menginspirasi. Mari kita telusuri bersama bagaimana arsitektur mereka merefleksikan identitas dan peradaban yang begitu kaya dan berpengaruh. Dinasti Fatimiyah berdiri pada tahun 909 Masehi di Ifriqiya, Tunisia modern, oleh Ubaidillah al-Mahdi, yang mengklaim keturunan langsung dari Fatimah, putri Nabi Muhammad. Mereka berasal dari gerakan Syiah Ismailiyah dan menantang kekhalifahan Abbasiyah. Salah satu pencapaian terbesar mereka adalah penaklukan Mesir pada tahun 969 Masehi di bawah pimpinan Jenderal Jauhar Asyikili, yang kemudian mendirikan Kairo sebagai ibu kota baru. Fatimiyah dikenal dengan pemerintahan yang lebih terbuka terhadap berbagai etnis dan kelompok agama, serta warisan arsitektur yang unik, menggabungkan unsur Romawi, Bizantium, dan Islam awal. Salah satu peninggalan terbesar mereka adalah Universitas Al-Azhar, yang hingga kini menjadi pusat studi Islam terkemuka. Arsitektur dinasti Fatimiyah memiliki karakteristik khas yang membedakannya dari gaya lain dalam sejarah Islam. Bangunan mereka didominasi oleh penggunaan bata sebagai material utama, seringkali dilapisi dengan plesteran dekoratif yang memperkaya tampilan. Salah satu inovasi penting adalah perkembangan kubah berusuk dan penerapan lengkungan runcing, yang kelak berpengaruh pada arsitektur Islam di berbagai wilayah. Motif dekoratif mereka mengutamakan kaligrafi kufi, pola geometris yang rumit, serta ukiran flora dan fauna yang memberikan sentuhan estetika unik. Sebagai salah satu fakta menarik, arsitektur Fatimiyah juga memperkenalkan konsep mashrabiyah, yaitu jendela kayu berukir yang tidak hanya berfungsi sebagai elemen dekoratif, tetapi juga sebagai sistem ventilasi alami yang menjaga kenyamanan di dalam bangunan. Masjid Al-Azhar didirikan antara tahun 970 hingga 900 Masehi oleh dinasti Fatimiyah sebagai pusat pendidikan Syiah, namun seiring waktu berkembang menjadi salah satu pusat keilmuan Islam terkemuka. Arsitekturnya mengalami berbagai perubahan dan perluasan dari era Fatimiyah hingga periode-periode selanjutnya, mencerminkan pengaruh berbagai dinasti yang berkuasa di Mesir. Misalnya, pada masa Mamluk, ditambahkan menara-menara baru dengan detail ukiran yang lebih rumit, seperti Menara Sultan Al-Ghuri yang menjadi salah satu ciri khas kompleks ini. Pada periode Ottoman, bagian dalam masjid diperluas dengan langgam arsitektur khas Utsmani, seperti penggunaan kubah yang lebih besar dan halaman yang lebih luas. Sebagai universitas tertua kedua di dunia, Al-Azhar memainkan peran penting dalam penyebaran ilmu pengetahuan dan kajian keislaman, terutama dalam bidang fikih, tafsir, dan bahasa Arab. Fakta uniknya, meskipun awalnya berorientasi pada ajaran Syiah Ismailiyah, Al-Azhar kemudian menjadi pusat pembelajaran Sunni, yang hingga kini tetap menjadi rujukan utama dalam dunia Islam. Masjid Al-Hakim dibangun pada masa pemerintahan Khalifah Al-Hakim bin Amr ul-Oh pada tahun Hing 996-1021 Masehi dan menjadi salah satu contoh arsitektur Fatimiyah yang megah di Kairo. Gaya arsitekturnya mengadopsi bentuk hipostyle dengan deretan tiang yang menopang atap, serta pengaruh arsitektur Samarra dari era Abbasiyah. Ciri khasnya adalah dua menara besar berbentuk persegi yang berdiri di bagian depan, menjadikannya salah satu masjid pertama di Mesir yang memiliki menara monumental. Selain itu, fasadnya dihiasi dengan lengkungan runcing yang khas dan ukiran dekoratif yang mencerminkan perpaduan elemen Islam awal dan pengaruh lokal. Fakta uniknya, masjid ini sempat berfungsi sebagai benteng pertahanan pada era Ayyubiyah dan Mamluk sebelum akhirnya dipugar dan dikembalikan sebagai tempat ibadah. Kota Kairo pada masa dinasti Fatimiyah dibentengi oleh sistem pertahanan yang kokoh, terdiri dari tembok besar dan gerbang-gerbang monumental yang menjadi akses utama menuju kota. Setiap gerbang memiliki fungsi strategis dan simbolik, mencerminkan kemegahan serta pengaruh politik Fatimiyah. Bab Al-Futuh, yang berarti gerbang kemenangan, terletak di sisi utara dan menjadi pintu masuk utama bagi para pedagang serta pengunjung dari wilayah utara. Tidak jauh dari sana, Bab Al-Nasr atau gerbang kemenangan militer berdiri tegak sebagai simbol pertahanan yang kuat, menandakan superioritas militer Fatimiyah. Di bagian selatan, Bab Zuwaila menjadi pintu masuk utama menuju distrik Fustat, yang kala itu merupakan pusat perdagangan utama. Selain gerbang-gerbang terkenal ini, ada juga Bab Al-Kantara, yang diduga berhubungan dengan sistem air atau jembatan, serta Bab Al-Hoha, yang berdekatan dengan rumah emas, mengisyaratkan koneksi ke area penting dalam kota. Bab Al-Farak berdiri di barat daya sebagai bagian dari tembok pertama yang dibangun oleh Jauhar Asyikili pada 970 Masehi, sementara Bab Al-Sa'adah, yang berarti gerbang kebahagiaan, berlokasi dekat Masjid Al-Azhar dan mungkin memiliki hubungan dengan pusat keagamaan dan istana kerajaan.
Sementara itu, Bab Al-Mahrub di sisi timur, yang diperkuat oleh Badar Al-Jamali pada 1087 Masehi, memiliki arti gerbang terbakar, mungkin terkait dengan peristiwa bersejarah tertentu. Gerbang-gerbang ini bukan sekadar akses masuk dan keluar kota, tetapi juga mencerminkan tata kota strategis, kekuasaan militer, serta kehidupan sosial dan budaya di era Fatimiyah. Seni dekoratif dinasti Fatimiyah berkembang pesat dalam berbagai media seperti keramik, tekstil, logam, dan kayu. Keramik Fatimiyah dikenal dengan glasir warna-warni, terutama Fatimitsgrun, hijau khas Fatimiyah, serta lukisan figuratif yang jarang ditemukan dalam seni Islam kala itu. Tekstil Fatimiyah menghasilkan kain tiras, dihiasi kaligrafi kufi, yang banyak digunakan di istana dan bahkan ditemukan di makam raja-raja Eropa. Logam Fatimiyah menampilkan keahlian tinggi dalam ukiran dan inlay. Teknik ukiran melibatkan pahatan langsung pada kayu, batu, atau logam untuk menciptakan motif dekoratif dan kaligrafi. Sementara inlay menanamkan logam mulia seperti emas atau perak ke dalam tembaga atau perunggu, menghasilkan kontras warna yang indah. Bejana perunggu berhiaskan figuratif dan inskripsi kaligrafi menjadi simbol kemewahan saat itu. Dalam seni ukir kayu, Fatimiyah menghasilkan mimbar-mimbar masjid yang megah, seperti mimbar Masjid Al-Aqsa. Pengaruh seni Fatimiyah meluas hingga Andalusia dan Persia, terlihat dalam motif kaligrafi serta ubin berlapis kaca yang berkembang di wilayah-wilayah tersebut. Arsitektur Fatimiyah memberikan fondasi penting bagi perkembangan arsitektur Mamluk, yang menguasai Mesir setelah kejatuhan dinasti Ayyubiyah. Mamluk mempertahankan dan mengembangkan elemen khas Fatimiyah, seperti lengkungan runcing yang lebih tajam dan kubah berusuk, yang kemudian menjadi ciri khas bangunan monumental mereka. Pengaruh Fatimiyah juga terlihat dalam motif dekoratif, seperti kaligrafi kufi dan pola geometris, yang semakin diperkaya dengan teknik ukiran marmer dan inlay berwarna khas Mamluk. Mamluk mempertahankan banyak masjid dan madrasah peninggalan Fatimiyah, bahkan memperluas serta merenovasinya dengan elemen baru yang lebih megah. Salah satu alasannya adalah karena arsitektur Fatimiyah telah membentuk identitas keislaman di Mesir, yang ingin dilanjutkan dan dimodifikasi oleh Mamluk sebagai bentuk legitimasi kekuasaan mereka. Dengan mengadopsi unsur-unsur Fatimiyah, Mamluk berhasil menciptakan gaya arsitektur yang megah dan bertahan hingga era Ottoman. Perkembangan arsitektur Islam dalam dinasti Umayyah, Abbasiyah, dan Fatimiyah mencerminkan perubahan gaya, teknik, dan pengaruh budaya. Dinasti Umayyah mengadopsi elemen Romawi dan Bizantium, menghasilkan bangunan monumental dengan mozaik megah dan lengkungan tapal kuda, seperti yang terlihat pada Masjid Umayyah di Damaskus. Abbasiyah, dengan pusat kekuasaan di Baghdad dan Samarra, mengembangkan arsitektur yang lebih fungsional dengan penggunaan bata dan inovasi kubah ringan berteknik mukarnas. Sementara itu, dinasti Fatimiyah yang berkuasa di Mesir menghadirkan arsitektur elegan dengan kubah berusuk, lengkungan runcing, dan dekorasi kaligrafi kufi yang khas, seperti dalam Masjid Al-Azhar dan Masjid Al-Hakim. Setiap dinasti memiliki ciri khas yang mencerminkan identitas politik, sosial, dan keagamaan mereka. Sebagai penutup, kita telah melihat bagaimana arsitektur Fatimiyah bukan hanya sekadar bangunan, tetapi juga representasi dari kekuasaan, identitas budaya, dan pencapaian artistik yang luar biasa. Gaya arsitektur ini memberikan pengaruh besar terhadap perkembangan seni Islam di berbagai periode setelahnya. Memahami arsitektur Fatimiyah membantu kita melihat bagaimana sejarah, budaya, dan inovasi teknik berpadu dalam menciptakan warisan yang bertahan hingga kini. Semoga materi ini memberikan wawasan baru dan semakin memperkaya pemahaman kalian tentang khazanah arsitektur Islam. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya.